Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin bubur mutiara yang prosesnya gampang banget, hemat gas, dan juga rasanya enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini sudah siapkan panci, lalu masukkan air sebanyak 800 ml. Masak sampai airnya benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Aku pakai yang kemasan kecil seperti ini. Untuk link pembeliannya ada di description box ya teman-teman. Kemudian kita akan masak menggunakan metode 5-30-7. Tapi sebelumnya ini aku tambahkan dulu pewarna warna merah supaya nanti warnanya bisa lebih cantik ya teman-teman. Kita masak menggunakan metode 5-30-7. Yang pertama kalinya kita akan masak selama 5 menit sampai dia benar-benar mendidih. Ini aku pakai api sedang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau sagu mutiaranya ini masih mentah ya teman-teman, masih banyak putih-putihnya, itu tandanya dia belum matang. Tapi setelah 5 menit kita masak menggunakan api sedang, sekarang kita akan matikan kompornya lalu ditutup selama 30 menit. Jadi 30 menit ini kita diamkan di suhu ruang. Setelah 30 menit hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah agak mekar tapi masih ada titik putih di dalam sagu mutiaranya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan hidupkan lagi kompornya dan masak selama 7 menit menggunakan api sedang. Sambil diaduk sesekali ya teman-teman supaya nanti di bagian bawahnya itu tidak lengket. Tapi seandainya teman-teman pakai panci anti lengket, insya Allah sih nggak masalah di bagian bawahnya. Lalu tambahkan juga 200 ml air. Jadi total air yang aku pakai di pemasakan sagu mutiara ini totalnya 1 liter ya teman-teman, atau 1000 ml. Kemudian kita akan masak lagi dengan api sedang selama 7 menit sampai sagu mutiaranya matang. Sambil terus diaduk ya teman-teman. Setelah 7 menit dimasak menggunakan api sedang, hasilnya seperti ini. Di bagian tengahnya masih ada beberapa yang ada titik putihnya, tapi nggak masalah. Nanti akan kita masak lagi, lalu tambahkan dengan gula pasir sebanyak 130 atau bisa dikurangin kalau misalnya teman-teman nggak begitu suka manis. Di sini aku pakai 130 gram ya teman-teman gula pasirnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, sampai dia benar-benar mengental dan matang sempurna seperti ini. Kalau sudah, apinya boleh kita matikan dan ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan bikin kuah santannya. Di sini aku sudah siapkan 300 ml air yang akan aku campurkan dengan 2 kemasan santan instan. Jadi 2 kemasan santan instan ini dicampurkan dengan 300 ml air. Total keseluruhan bahan cair yang kita butuhkan adalah sekitar 480 ml ya teman-teman. Nanti disesuaikan aja sih dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Ini boleh diganti dengan santan asli dari perasan kelapa ya teman-teman. Tambahkan juga dengan daun pandan yang sudah diikat, kemudian ada 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan masak di api sedang cenderung kecil aja. Terus diaduk sih teman-teman kalau bisa ya supaya nanti santannya ini nggak pecah. Nah, kalau sudah mulai mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini sudah siap untuk disajikan. Sekarang waktunya kita plating, tinggal tuangkan saja sagu mutiara di mangkok. Kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan, silahkan menggunakan tin wall berukuran 200-300 ml, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Atau di mangkok biasa, kalau untuk konsumsi sehari-hari silahkan aja. Ini aku contohkan diletakkan di tin wall berukuran 300 ml kapasitasnya. Masukkan sagu mutiaranya dan kalau bisa, kalau misalnya untuk ide jualan teman-teman, aku sarankan untuk memisahkan kuah santan dengan sagu mutiaranya di plastik terpisah. Udah deh jadi, ini dia hasilnya bubur sagu mutiara yang hasilnya cantik banget teman-teman, warnanya merah putih gini, menggoda banget ya tampilannya. Teksturnya nggak usah diragukan lagi, teman-teman tahu ya kalau sagu mutiara itu kenyal-kenyal gitu dan ini manisnya pas, dikombinasikan dengan kuah santan yang rasanya cenderung dengan gurih, jadi bener-bener perpaduan yang sempurna teman-teman. Kayaknya kalau aku mendingan dimakan pas keluar dari kulkas, jadi sagu mutiaranya ini masih kenyal-kenyal dan juga
dingin. Rasanya enak banget. Sekali lagi aku sampaikan kalau misalnya dijadikan ide jualan, teman-teman sebaiknya memisahkan antara sagu mutiaranya dengan kuah santannya ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih fresh ketika kita mengkonsumsinya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.